Hai, selamat datang di Dikbud Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami akan membahas mengenai Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang selaras dengan episode Merdeka Belajar ke-25. Saat ini kita sedang berada dalam situasi darurat kekerasan di lingkungan pendidikan. Pada tahun 2022, pengaduan yang masuk ke KPAI pada perlindungan khusus anak dengan kategori tertinggi anak korban kejahatan seksual, anak korban kekerasan fisik atau psikis, anak korban pornografi dan cybercrime sebanyak 2.133 kasus. 20% anak laki-laki dan 25,4% anak perempuan usia 13-17 tahun mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih dalam 12 bulan terakhir. 34,51% peserta didik, 1 dari 3 berpotensi mengalami kekerasan seksual. 26,9% peserta didik, 1 dari 4 berpotensi mengalami hukuman fisik, sedangkan 36,31% peserta didik, 1 dari 3 berpotensi mengalami perundungan. Sepanjang tahun 2022 ada 188 anak di NTB jadi korban kekerasan, dengan rincian 132 anak menjadi korban persetubuhan dan 56 anak menjadi korban pencabulan. Khususnya di Kabupaten Lombok Timur, kasus kekerasan seksual pada anak masuk zona merah. Setidaknya terdapat 15 kasus kekerasan dengan jumlah korbannya sebanyak 50. Regulasi sebelumnya, Permendikbud nomor 82 tahun 2015, pencegahan dan penanggulangan kekerasan diperbaharui menjadi Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Permendikbudristek, pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman agar peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dapat mengembangkan potensinya. Perbedaan mendasar pada aturan tersebut dapat dilihat pada sasaran, definisi, tim dan satuan tugas, mekanisme pencegahan dan mekanisme penanganan. Dalam Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023, mekanisme pencegahan yang terstruktur dan peran masing-masing aktor terdefinisikan dengan jelas. Sasaran dalam Permendikbud nomor 82 tahun 2015, pencegahan dan penanganan kekerasan hanya untuk peserta didik. Sedangkan sasaran dalam Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan menjadi fokus pencegahan dan penanganan kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan belum didefinisikan dengan rinci. Adanya definisi yang jelas dan bentuk-bentuk rinci kekerasan yang mungkin terjadi. Tim dan satuan tugas, tugas dari kelompok kerja, tindak kekerasan di satuan pendidikan, dan pemerintah daerah belum terinci. Pembentukan tim penanganan kekerasan di satuan pendidikan dan pemerintah daerah diatur lebih rinci. Untuk mekanisme pencegahan belum terstruktur. Dalam hal mekanisme penanganan, pembagian alur koordinasi penanganan lebih umum antara satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kemendikbudristek. Sedangkan dalam Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023, pembagian alur koordinasi penanganan lebih rinci antara satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kemendikbudristek. 6 bentuk kekerasan yang didefinisikan secara terperinci dalam Permendikbudristek PPKSP. Pertama, kekerasan fisik. Kedua, kekerasan psikis. Ketiga, perundungan. Keempat, kekerasan seksual. Kelima, diskriminasi dan intoleransi. Keenam, kebijakan yang mengandung kekerasan dan bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan fisik dapat berupa tawuran atau perkelahian massal, penganiayaan, perkelahian, eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku, pembunuhan, dan atau perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Kekerasan psikis dapat berupa pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan yang mengejek, intimidasi, teror, perbuatan mempermalukan di depan umum, pemerasan dan atau perbuatan lain yang sejenis. Tindakan kekerasan seksual. Tindakan kekerasan seksual merendahkan, menghina,
melecehkan, atau menyerang. Kemudian objeknya, objek tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Diskriminasi dan intoleransi, tindakannya berupa pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan atas dasar identitas suku atau etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, kemampuan intelektual, mental, sensorik, dan fisik. Kekerasan yang terakhir yaitu ada kebijakan yang mengandung kekerasan. Karena berpotensi atau menimbulkan kekerasan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam bentuk surat keputusan, surat edaran, nota dinas, imbauan, instruksi, dan pedoman, serta lain-lain. Adapun salah satu contoh tindak kekerasan seksual di Kabupaten Lombok Timur yaitu beredar rekaman video sepasang muda-mudi yang terciduk pacaran oleh sekelompok pemuda. Di dalam video berdurasi 6 menit 10 detik itu, terlihat sepasang remaja dicecar berbagai pertanyaan layaknya interogasi oleh si perekam video dan sekelompok pemuda yang menciduk remaja tersebut. Menurut Bapak PJ Bupati Lombok Timur, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Juwaini Taufik, saat ini kasus tersebut sudah diselidiki oleh Dinas P3 AKB bekerja sama dengan UPTD PPA. Oknum pelaku yang membuat video sekaligus melakukan pelecehan terhadap anak serta yang menyebarkan video tersebut agar segera ditangkap supaya kasus serupa tidak terjadi lagi.